Bentar ya. Oh ya. Halo, selamat bergabung Mas Pratama. Malam. Tes tes. Dengar nggak Tes suara tes. saya? Oke, jelas Mas. Oke, bentar. Kayaknya habis taraweh nih Mas ya. Habis terawih. Oh, Habis ada itu Kapolsek. di masjid apa di rumah Mas? Di rumah lah. Kan nggak boleh kita di masjid sekarang. Ya kirain itu kan. Sehat Mas. Sehat Mas. Alhamdulillah. Bentar ya Mas ya. Yuk yuk, monggo monggo Mas. Keren Bang. Oke. Oke. IG live bukannya cuma sejam ya? Udah keren nggak suaranya? Belum. Suaranya jelas nggak Mas? Jelas banget. Dari sana. Kedengeran nggak lu? Ya jelas sama jelas. Ini nggak mudik nggak pulang kampung Mas? Pengennya sih mudik ya. Oh gitu. Cuma kayak gini wah, aduh ampun. Ini ada Seratna, udah gabung ada Seratna. Di sini juga sudah bergabung teman-teman dari redaksi Mas. Di sini ada Bu Ratna, pimpinan perusahaan, dan Tetika, dan rekan-rekan redaksi yang lain. Siap. Salam Bu Ratna. Ketika Masih Lalu kita mulai aja Mas. taruh dulu. kenapa? Udah siap? Apa dulu? Ayo aja. Kita ya masih live-nya. Bukan jam 9. Setengah 9 sih, 3 menit lagi lah. Oh ya setengah 9. Nah, Berarti nanti masih nunggu. potong di tengah jalan ya berarti ya? Lihat nanti kita. Biasanya kan kalau IG Jadi itu setengah kan jam ya. sejam, kemudian Jam. maksimal Kalau sejam lancar ya. itu, iya. Tapi rencana ada mudik awalnya Mas. Saya udah beli tiket Mas. Ini tahun ini jatahnya ke Pontianak sebenarnya. Oh, beli tiket apa tuh? Kereta? Udah beli tiket pesawat, Oh, bolak-balik. Pertama ada yang ngajak mancing tuh gitu. Untung apa namanya bisa di-refund. Oh, iya. Ya mungkin nanti setelah pandemi selesai Mas bisa kita mudik. Oh itu kata-kata yang menyenangkan diri sendiri sebenarnya. Tapi entah kapan kita nggak tahu Mas. Selesainya kapan Iya. kan kita nggak jelas kita. Betul. Ya kita doain bersama aja Mas biar cepat selesai badai ini. Amin. Oh. Ini kayaknya Teman-teman lama ada, nih, iya. orang setiap hari orang ngabuburit masih. Iya. Iya kan? Puncaknya kapan nih kira-kira jalanan. Mas? Oh ini selesai akhir tahun aja udah alhamdulillah ini. Kemungkinan lebih kali ya. Lebih udah pasti. Ini kan setengah-setengah masalahnya. Ya pemerintahnya juga belum siap, rakyatnya juga belum siap kan? Lebih kepada pemerintahnya apa rakyatnya nih Mas? Sama-sama. Sama-sama ya. Pemerintahnya punya duit, distribusinya nggak siap, distribusinya. Rakyatnya Ya, selamat. juga dikasih tahu, bandel aja ya. Selamat gabung Bang Parial, mantan anggota DPR RI dari P3. Nah, yang nanti sapa itu audien. Tuh teman-teman ngajak mancing tuh Mas. Wah yuk. Tapi kapan ntar digerebek sama ini ntar polisi nanti. Biasanya mancing di mana Mas? Saya punya empang. Di? Saya punya kolam pemancingan di Depok. Saya punya 1,5 hektar tanah saya bikin Itu pemancingan. untuk umum? Itu ikan patin. Akhirnya saya buka untuk ikan patinnya segede-gede gini nih 5 kilo sampai 16 kilo per ekornya. Wow. Jadi kalau nggak biasa mancing bisa jungkir itu, bisa ketarik ikan itu. Tapi untuk umum itu Mas? Kenapa? Iya untuk umum. Kesibukannya. Jadi ada pemancingan ikan mas, ada pemancingan patin. Kalau ikan patin untuk teman-teman aja. Cuma kalau ikan masnya kita buka untuk umum. Tiap hari itu buka? Seminggu 3 kali. Oh, oke. Oh, Kalau seru juga tuh kalau mancing kalau ya. tiap hari rusak itunya empangnya. Berarti teman-teman redaksi bisa gabung ya mancing bareng kan? Ayo aja.
Sering kok kita mancing bareng itu, apa namanya wartawan. Kita kan ada Hmm. JMI, Jurnalis Mancing Indonesia kan. Oh gitu ya. Base camp-nya di Itu situ. Pak Varian ngajakin mancing bareng tuh juga tuh dari P3. Ayo, kalau ikannya nggak ada yang ngalahin. Oke Mas, Ikannya udah setengah gede-gede. Ayo, 9 nih Mas. ayo, ayo. Kita mulai aja obrolan santuy malam ini. Oke, para sahabat, jumpa lagi dengan Vicky. Malam ini kita akan ngobrol santuy, tapi bukan soal pandemi nih, tapi soal jebolnya data yang baru-baru ini sangat mengejutkan. Gitu. Nah, di sini kita akan berbicara dengan seorang pakar keamanan cyber nih, namanya Mas Pratama Persada. Selamat datang, selamat bergabung Mas Pratama. Siap, Mas Vicky. Selamat malam. Malam. Ini banyak teman-teman yang ingin tahu juga nih, sekaligus ingin mendengar pencerahan dari Mas Pratama soal data jebol ini sebenarnya gimana sih gitu kan. Oke. Yang baru-baru ini kan kita dikagetkan dengan jebolnya data di KPU ya. Betul. Sebelumnya juga dari apa namanya online juga Tokopedia juga jebol juga kan. Dari ratusan sampai jutaan data kita jebol. Nah mungkin Mas Tokopedia, Pratama, Bukalapak, Bineka, iya. walaupun Dan nggak yang pada ngaku terbaru, kan. iya, yang terbaru ini data di KPU. Nah ini mungkin Mas Pratama bisa memberikan pencerahan nih sebenarnya gimana sih data ini bisa bocor dan ada apa di balik ini semua gitu. Ya, Mungkin silakan Mas jadi Pratama. begini, saya pikir kita baru terkaget-kaget sekarang ketika ada platform-platform besar, institusi besar yang ternyata datanya bocor gitu. Padahal sebenarnya sudah sejak bertahun-tahun yang lalu itu banyak lembaga, banyak institusi, banyak perusahaan yang datanya bocor gitu, termasuk bank, termasuk apa namanya kantor pemerintah daerah dan lain-lain gitu. Nah, kenapa ini bisa bocor? Ya karena memang di Indonesia ini security awareness itu masih kurang gitu. Jadi pengamanan IT, pengamanan cyber itu dianggap masih sebelah mata gitu. Sehingga apa? Sehingga investasi untuk bidang keamanan ini masih sangat kurang. Akibatnya apa? Akibatnya SDM-nya yang diambil kadang-kadang asal-asalan, ya kan? Kadang-kadang diambil dari SDM internal yang mereka nggak ngerti masalah teknis secara dalam gitu. Mereka hanya tahu komputer, mereka hanya tahu bagaimana mengoperasikan komputer gitu, tapi ternyata diberi tugas yang melebihi kapasitasnya, misalkan untuk mengamankan server gitu. Sedangkan untuk mengamankan server ini kita butuh kemampuan lebih, kita butuh sertifikasi, kita butuh pengalaman dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah investasi terhadap hardware dan software. Kadang-kadang perusahaan, institusi pemerintah itu merasa bahwa belanja software untuk pengamanan itu terlalu mahal gitu. Contohnya misalkan ada firewall untuk menahan serangan DDoS. DDoS itu distribution denial of attack gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak melengkapi diri dengan hardware anti DDoS, sistem kita ini gampang di DDoS, gampang diserang, sehingga sistem kita ini lumpuh gitu. Alat anti DDoS itu juga harganya bervariasi, ada yang 50 juta, 100 juta, 600 juta, 1 miliar gitu. Ya kan, tetapi kita lihat kadang-kadang kita beli alat 1 miliar itu dibilang mahal gitu, padahal 1 miliar itu bisa mengamankan aset yang harganya 600 miliar gitu, ya kan. Nggak melihat situnya, akhirnya apa, yaudahlah kita beli yang murahan aja lah, kita beli yang harga 50 juta yang penting ada firewallnya gitu. Akhirnya tidak bisa menahan serangan gitu, akhirnya apa, akhirnya jebol lagi gitu. Nah, kemudian yang ketiga, selain hardware, software, manusia, policy. Kadang-kadang policy ini di tiap-tiap perusahaan, sistem pemerintah ini nggak jalan. Nggak ada standar pengamanan, itu nggak ada mereka gitu. Boro-boro berpikir menerapkan ISO 27001 gitu, atau COBIT gitu. Itu standar keamanan informasi secara internasional gitu. Mereka bikin aturan untuk misalkan apa ya, bagaimana supaya ruang server ini bisa steril, itu aja nggak ada gitu. Saya pernah datang satu institusi pemerintah gitu, diundang ngasih ceramah, kemudian diajak lihat ke servernya gitu. Setelah kita sampai server di lantai berapa ya, lantai 10 kalau nggak salah saat itu.
Nah, kita masuk, kita lihat di ruang servernya itu adminnya itu lagi ngopi, ngerokok gitu. Bagaimana di ruang server loh, apa Iya, namanya, iya, iya. ada admin lagi ngerokok gitu, dan pintunya terbuka, nggak terkunci gitu. Nah, Hmm. kemudian ketika masuk kok ada orang di sekitar situ, kita nggak jelas gitu, nggak ada waktu di bawah tuh nggak ada. Saya tanya, itu siapa itu? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu gitu? Setelah ditanya ternyata wartawan gitu, Hmm. ya kan? Iya, iya, iya. Artinya apa? Artinya orang bisa dengan dengan Masuk. mudahnya keluar masuk ke server gitu. Padahal server itu adalah tempat steril yang harus diamankan. Nah, contohnya seperti itulah. Nah, ini institusi yang dia menampung sekitar 4 sampai 5 juta data lah orang Indonesia Hmm. gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang kesadaran terhadap keamanan informasi ini masih kurang sekali gitu, yang mengakibatkan Hmm. akhirnya kita menjadi bulan-bulanan. Jangan dianggap loh sekarang ini kita masih enak-enak makan ketoprak, masih bisa pesan bakso, ya kan, makan es di pinggir Hmm. jalan gitu, terus kita aman-aman saja. Enggak, kita ini jadi Hmm. target serangan setiap hari gitu. Hmm. Jangan dipikir bahwa hackers-hackers itu hanya menarget perusahaan-perusahaan besar atau institusi-institusi besar. Enggak juga gitu. Mereka sekarang targetnya udah ke personal, udah ke Hmm. kita gitu. Karena apa? Karena kita ini juga memiliki value yang cukup besar juga gitu. Sekarang di Hmm. Indonesia ini kita terbiasa menggunakan m-banking, ya, electronic banking, Iya. internet banking gitu, ya kan. Nah, itu valuasi yang sangat luar biasa yang sebenarnya diincar oleh para hackers itu. Lebih mudah menyasar perorangan daripada melakukan hacking terhadap perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, ini kebetulan aja di Tokopedia jebolnya baru ketahuan sekarang gitu, ya kan. Dia lagi sial aja itu juga tuh. Mungkin perusahaan-perusahaan lain juga sebenarnya pada jebol gitu, cuma nggak terungkap aja Padahal sudah lama kali ya gitu. kejadiannya. Sebenarnya kalau Tokopedia isu masalah keamanan sudah lama gitu. Nah, Hmm. cuma kan ini kan balik lagi, entah itu orang IT-nya memang bandel gitu. Karena orang Hmm. IT ini kebiasaan, Mas. Orang IT itu kadang-kadang mereka kalau diingatkan gitu, atau kalau dikasih tahu ada celah lo di sistemnya lo, mereka nggak suka gitu. Hmm. Mereka defense gitu. Karena apa? Karena kalau mereka menerima, artinya tugas mereka tidak maksimal. Padahal nggak juga gitu. Hmm. Nggak ada satupun sistem IT atau komputer di dunia ini yang 100% aman. Nggak ada. Termasuk rakyat merdeka. Kalau punya server emang Hmm. aman? Belum tentu juga gitu. Nggak Iya, ada iya, iya, satupun iya. sistem yang aman gitu. Tapi bukan berarti bahwa kita nggak bisa mengamankan gitu. Nah, Hmm. kita harus melakukan berbagai cara supaya kita bisa mengamankan sistem kita. Dengan cara apa? Yaitu kita memperbaiki SDM, kita memperbaiki hardware, softwarenya, kemudian policy-nya gitu. Kita terapkan dengan maksimal gitu. Kita awasi setiap hari. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mengamankan sistem kita. Nah, kita ini selalu kejar-kejaran dengan hackers gitu. Hmm. Orang IT pasti akan selalu kejar-kejaran dengan hackers gitu. Kita menutup satu celah, besok mungkin ada celah baru lagi yang ditemukan. Kita menutup satu celah, kemudian ditemukan lagi celah berikutnya. Sama seperti Hmm. polisi sama penjahat gitu, polisi sama maling gitu. Hmm. Itu kejar-kejaran juga. Polisi bisa menangkap maling ini, dia pakai pakai teknologi lain lagi gitu. Sama orang zaman dulu orang kurir narkoba cuma dikantongin aja, taruh dalam kotak rokok gitu, aman gitu. Ternyata ketangkap, polisi tahu. Akhirnya mereka menggunakan mesin cuci untuk pengirimannya, kayak gitu-gitulah gitu. Nah, Hmm. ini kejar-kejaran ini kalau kita tidak aware, ya kita pasti akan menjadi korban gitu. Ingat bahwa hackers itu ketika dia mau masuk ke dalam targetnya, hackers yang benar nih ya, hackers Ya, yang memang niat untuk melakukan penyerangan atau penyuran informasi gitu, dia ya. akan berusaha masuk secara diam-diam gitu supaya nggak ketahuan. Kemudian setelah dia masuk, dia akan membuat exploit di situ, membuat backdoor sehingga kapan saja dia Hmm. bisa masuk. Kemudian dia bisa mencuri semua informasi yang ada di dalamnya. Setelah itu dia akan keluar diam-diam dan mencoba untuk menghapus jejaknya gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang admin tuh merasa bahwa sistem saya fine, nggak ada apa-apa nih, Ya, ya. websitenya masih lancar, tidak ada yang hang, tidak ada yang crash gitu. Tapi sebenarnya semua informasinya sudah diambil. Kan ini kita sudah berbicara masalah data digital. Orang ketika Hmm. mencuri data itu emang kita tahu kan nggak di copy. Beda Ya, misalnya benar. kalau kita punya buku kita hilang, kita nyari-nyari, buku kita kemana nih, hilang nih gitu. Tapi ketika yang hilang itulah data, kan kita nggak mikir gitu bahwa
data kita dicuri apa tidak gitu. Berarti bisa dikatakan Gitu, Mas. hampir semua institusi nggak aman ya? Atau memang ada Begini, institusi yang dibilang aman? tidak ada satu institusi pun yang aman 100%. Nah, itu Hmm. jaminannya gitu. Tapi bukan berarti bahwa tidak aman gitu. Bisa Hmm. saja saat ini dia aman. Karena apa? Karena dia menerapkan metode yang cukup bagus. Dia pasang Hmm. firewall, dia pasang IDS, Intrusion Detection System, dia pasang Intrusion Prevention System gitu. Dia pasang apa namanya operating system yang udah di hardening, servernya udah punya tier 3 gitu. Ya mungkin Hmm. mungkin apa namanya mereka aman saat ini, tapi belum tentu besok aman juga gitu. Institusi mana, Mas? Kalau boleh tahu. Dari salah Yang apa nih? satunya yang paling dikatakan aman lah saat ini Eh, gitu loh. Dari sekian pemerintah institusi pemerintah atau ini atau swasta? pemerintah lah. Saya pikir kalau pemerintah masih BSSN mungkin ya yang cukup kuat saat ini gitu. Walaupun tiap hari BSSN juga menerima Hmm. banyak serangan gitu. Tetapi paling amannya saat ini belum tentu besok juga aman gitu. Oh gitu. Gitu, Mas. Mas itu bilang tuh jangan kelamaan resminya ngoceh tuh bener tuh. Ayo tanya-tanya dong. Nah terus Gitu. kalau kita lihat kan Indonesia ini menjadi seksi ya buat para hacker Tuh. gitu loh. Ya, Apa yang menjadi seksi sehingga hacker-hacker ini sangat suka sekali gitu dengan ini? Tips-tips supaya nih sistem tidak begini. Di Indonesia ini apa namanya kita harus bangga bahwa kita ini sekarang menjadi negara yang cukup disegani di apa namanya dunia internasional gitu. Ya. Kita ini menjadi tujuan investasi negara-negara besar di sana. Banyak investasi yang dialihkan dari negara-negara lain ke negara kita gitu. Bahkan kita diramalkan di tahun 2045 kita akan menjadi negara termasuk 5 besar negara di dunia ini gitu. Artinya apa? Artinya memang banyak banyak orang yang pengen bisa menguasai Indonesia gitu. Kenapa? Karena nanti Indonesia akan menjadi negara besar. Banyak juga negara-negara yang nggak suka sama Indonesia. Kenapa? Karena investasi-investasi di negara-negara mereka itu Ya. dialihkan ke negara Indonesia gitu. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya banyak orang yang akan melakukan penetrasi ke Indonesia gitu, baik itu mau secara positif ataupun secara negatif gitu. Karena apa? Karena mereka kadang-kadang pengen ikut berperan serta dalam mengambil ekonomi yang ada di Indonesia. Karena kebayang loh, untuk e-commerce aja di tahun 2025 prediksinya kita ada apa namanya perdagangan sekitar 155 miliar dolar Amerika. Itu gede banget gitu. Besar itu. Ya kan gitu. Nah, itu kalau misalkan orang mau investasi ke Indonesia, dia mau nyari keuntungan di Indonesia gitu. Tapi ada juga yang memang mereka mau ngerusak Indonesia gitu. Contohnya negara-negara tetangga yang dulunya mereka tujuan investasi, ternyata investasinya ditaruh di Indonesia, akhirnya mereka berusaha gimana caranya supaya bikin Indonesia ini rusuh gitu. Nah, zaman sekarang kan nggak mungkin kita melakukan perang konvensional gitu. Betul. Orang datang invasi ke Indonesia, bawa tank, bawa pesawat, ngebom sana sini, nggak akan mungkin gitu. Caranya gimana supaya mereka bisa bikin rusuh Indonesia? Ya dengan serangan cyber ini gitu. Mereka bikin serangan cyber, data-data diambilin, ya kan. Kemudian KPU dihack, setiap ada pemilu dibikin rusuh, ya kan. Supaya apa? Supaya kita ini chaos gitu. Supaya kita ini selalu ribut gitu. Nah, kalau kita ribut, apa yang terjadi? Masyarakatnya selalu berantem, kemudian investor juga malas datang ke Indonesia, hoax ada di mana-mana gitu. Jangan dikira berita-berita hoax, kemudian berita-berita hate speech, ujaran kebencian itu nggak diatur. Ada yang mengorganisir itu sebenarnya gitu. Yang jadi masalah adalah kita siap nggak menerima serangan-serangan itu gitu. Sekarang ini juga sebenarnya kan kita juga dijajah, tapi kan kita masih happy-happy aja gitu. Kita ini termasuk orang yang dijajah gitu, tetapi kita
tetap merasa bahagia, sejahtera, tertawa-tawa gitu. Dengan apa dijajahnya? Ya dengan kasih media-media sosial gratisan, dikasih email gratisan, dikasih cloud gratisan gitu. Semuanya diberikan kepada masyarakat Indonesia. Supaya apa? Supaya mereka mau menggunakan itu dan mau menaruh semua datanya di situ gitu. Kenapa saya bilang data? Karena data inilah yang dicari oleh calon-calon penjajah itu gitu. Karena semakin banyak mereka memiliki data orang Indonesia, semakin bisa mereka menguasai Indonesia dari segi apapun, dari segi apa namanya ekonomi, politik, ekonomi, sosial, budaya semuanya bisa. Gitu, Mas. Kira-kira sejauh mana Indonesia untuk menangkal serangan seperti ini gitu. Sehingga kita terjadi lagi ada penjebolan data-data yang memang merugikan masyarakat gitu. Apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah gitu, baik SDM, infrastrukturnya gitu. Jadi begini, jadi Indonesia ini sebenarnya sudah mulai ada perbaikan gitu. Di tahun 2018 itu di level Cyber Security Index di seluruh dunia kita ini masuk ke peringkat 71. Sekarang kita masuk ke peringkat 41 gitu. Artinya ada kenaikan. Artinya apa? Artinya sejak adanya Pak Presiden membuat Badan Sibernisasi Negara gitu, walaupun kerjaannya sampai sekarang nggak maksimal gitu, tapi minimal ada yang jagain lah gitu, ya kan? Ada yang jagain Indonesia lah gitu. Nah, terus kalau kita bilang bagaimana cara antisipasinya, ya ini menurut saya tanggung jawab kita bersama gitu, baik pemerintah, kemudian pihak swasta, akademisi, para pemerhati IT, masyarakat kita gitu, karena nggak bisa kita bisa melakukan pertahanan yang baik tanpa adanya koordinasi. Nah, begini, di Indonesia ini kita memiliki banyak lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam bidang cyber. Betul. Ada Badan Sibernisasi Negara, ada Cybercrime Mabes Polri, kemudian ada Kominfo, ya kan, ada Deputi Cyber dari Badan Intelijen Negara, gitu, ada Kejaksaan Agung, kemudian Imigrasi dan lain-lain, gitu. Ya. Termasuk di Kementerian Pertahanan, Mas. Termasuk Kementerian Pertahanan ada Cyber Defense. Sekarang TNI juga mau membuat satuan cyber gitu. Yang jadi masalah adalah sampai sekarang mereka ini nggak berkoordinasi dengan baik, gitu, ya kan. Akhirnya jadinya apa? Jadinya bukannya mereka bersatu untuk bisa mempertahankan kedaulatan informasi di Indonesia, tapi jadinya malah berantem sana sini gitu. Jadi merasa bahwa saya yang paling berhak untuk berkepentingan dalam bidang cyber ini gitu. Nggak jauh-jauh lah contohnya misalkan rancangan undang-undang ketahanan dan keamanan cyber gitu, ya kan. Udah dibuat, kemudian mau diundangkan gitu. Tetapi ternyata Badan Sibernisasi Negara waktu pembuatannya itu tidak berkoordinasi dengan stakeholder yang lain. Akhirnya apa? Banyak pasal-pasal yang tumpang tindih gitu. Ya kan, ketika banyak pasal yang tumpang tindih ya pasti ada penolakan dong dari institusi institusi lain gitu. Ada institusi misalkan BIN, ada operator, kemudian ada Kominfo, ya pasti nolak dong. Kan ini masalah yang sebenarnya nggak susah, tapi nggak mau dilakukan. Nah, koordinasi ini yang menjadi sebenarnya masalah di negara kita, sehingga kita ini selalu menjadi bulan-bulanan gitu. Kita ini belum berbicara masalah infrastruktur kritis. Sekarang siapa yang ngurusi infrastruktur kritis kita? Infrastruktur kritis itu ada bidang pertahanan, government, kemudian transportasi, kemudian energi, kemudian kesehatan dan lain-lain. Nah, itu yang melindungi siapa sekarang gitu, ya kan? Contohnya masih ada ego sentral, Mas, ya, dari setiap lembaga itu. Nah, sehingga tidak terkoordinasi dengan baik gitu ya. Siap. Nah, ini Pak Volber nih dari Indopos nih. Lagi mata-matai kita nih. Oh, ada orang BSSN juga itu. Godlike itu orang BSSN itu. Iya. Gitu, Mas. Jadi sekarang ini banyak masalah yang sebenarnya harus kita hadapi gitu, tetapi sampai saat ini kita belum terlalu siap gitu. Kita lihat aja di laporan BSSN kemarin dari bulan Januari sampai April 2020 ada 33 juta serangan yang terjadi ke Indonesia gitu. Belum saat ini, belum sekarang. Belum yang berhasil itu baru serangannya ya, belum yang berhasil gitu. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan semua data orang Indonesia ini bocor semua. Data EKTP bocor, data e-commerce bocor, ya kan, data perbankan bocor. Udah, kita ini jadi nggak punya apa-apa gitu. Nah, yang jadi masalah kita ini ketika terjadi kebocoran itu,
ya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kenapa? Ya karena pasti yang mencoba untuk disalahkan itu adalah si hackers itu. Hackers Anda itu loh apa namanya kurang ajar, Anda melanggar hukum ini, nyerang sistem saya gitu. Iya, iya, iya. Ya Tapi kalau harusnya yang hacker-hacker ini pertama sebenarnya Mas, hah? enggak, sebenarnya pertama kali yang harus disalahkan nih, kalau misalnya kita punya undang-undang yang benar, undang-undang Ah, perlindungan data pribadi itu, yang disalahkan itu pemilik platform itu gitu. Pemilik platform, kenapa you nyimpen datanya masyarakat Indonesia gitu, tapi kok nggak mau mengamankan dengan maksimal gitu. Jadi gimana nih kita nih harusnya nuntut. Di iya, iya. Eropa ada apa namanya undang-undang perlindungan data pribadi, di sana namanya GDPR gitu. Setiap satu apa namanya informasi yang bocor, satu data pribadi warga Eropa yang bocor, itu ancamannya nggak main-main. 20 juta euro, coba. Uh, Bayangkan kalau misalkan sekarang besar. kita punya undang-undang itu, KPU bisa bangkrut itu. Ada 190 juta masing-masing minta ganti rugi 20 juta euro gitu, ya kan? Gitu. Itu bisa Nah, miskin itu. artinya makanya artinya apa? Artinya sebenarnya di dunia di apa namanya negara-negara yang lain, sebenarnya masyarakat itu adalah hal utama yang harus dilindungi gitu. Cuma di sini masih belum. Kenapa? Karena tadi ada yang menyebutkan tuh, karena kita ini undang-undang perlindungan data pribadi ini hanya masuk prolegnas terus gitu. Udah berapa tahun kita masuk prolegnas nggak diundang-undangkan, ya kan? Udah hampir 3 atau 4 tahun gitu. Iya, Kenapa? iya, iya. Masuk prolegnas tapi hanya sebagai apa namanya lip service, belum benar-benar dijadikan sebagai prioritas gitu. Malah kemarin undang-undang cipta kerja mau diurus, undang-undang Iya, minerba yang didahuluin gitu. Ini kita ini mau betul. melindungi rakyat atau mau melindungi ini apa namanya perusahaan-perusahaan itu gitu kan, akhirnya ke sana gitu ya kan. Nah akhirnya apa, akhirnya masyarakat yang sekarang dirugikan. Kemarin juga ketika Tokopedia bocor gitu misalkan, Tokopedia juga bilang ya ada upaya peretasan. Hello, Anda ini udah dihack, data Anda udah menyebar kemana-mana gitu. Minimal minta maaf kayak sama masyarakat, minta maaf kayak sama usernya gitu, bahwa datanya bocor gitu ya kan. Ingetin sama semua usernya orang per orang, kan mereka punya database-nya, untuk ganti passwordnya minimal, aktifin tuh factor authentication-nya gitu. Ini kan nggak ada tindakan apa-apa gitu. Dan dianggapnya udah hilang begitu saja gitu. Nah, yang rugi siapa? Masyarakat. Bayangkan di situ ada nama lengkap, alamat email, nomor telepon gitu. Ya kan, nomor HP, tanggal lahir. Wah, itu kalau sampai masuk ke apa didapatkan sama orang-orang yang bisa nawarin kartu kredit, happy mereka. Tiap hari bisa nawarin ke 90 juta orang. Kita yang nggak happy, tiap hari teleponin orang ganti-gantian terus gitu. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Di Indonesia ini apa namanya belum ada undang-undang yang benar-benar memihak kepada masyarakat, terutama dalam bidang pelindungan data pribadi ini. Gitu, Mas. Nah, untuk masalah jebol data ini, gimana sih? Ya. Bisa nggak diperkarakan di Indonesia ini gitu? Dan siapa yang mempunyai hak untuk memperkarakan masalah ini? Gitu? Kalau tadi Nah, Mas Pram diperkarakan kan bisa. bilang, nah, Iya, kita punya undang-undang ITE, ya kan, pasal 30 itu. Kalau orang apa masuk ke dalam sistemnya orang, termasuk pelanggaran, hukumannya 6 tahun, 1 miliar, 8 iya, miliar gitu kan. Tapi itu kan untuk menjerat si hackers, untuk menjerat iya, si pelaku kejahatan gitu. Sedangkan institusinya itu kan sebenarnya dia juga salah, karena dia tidak melakukan pengamanan yang maksimal. Gini contohnya, Mas, apa namanya, Vicky, Vicky, ya. Kalau misalkan contohnya ada transaksi perbankan gitu, ya kan. ya, Kemudian setelah transaksi ternyata dibelokkan ini transaksinya gitu. Sehingga apa? Sehingga uangnya tidak masuk ke rekan yang ditujunya dia gitu. Nah, begitu dia lapor, yang disalahkan siapa? Customernya itu. Pasti dibilang, Anda menggunakan WiFi gratisan ya? Anda apa namanya menggunakan aplikasi yang tidak di-download dari situs resmi kita ya, gitu. Nah, yang disalahin adalah pasti orangnya. Akhirnya apa? Yang rugi nih nasabahnya, customernya gitu. Akhirnya berbelit-belit, proses berbelit-belit. Kalau diganti mendingan. Cuma kalau nggak diganti, kan mereka yang iya, rugi. Padahal yang harus paling disalahkan itu adalah pihak banknya. Kenapa? Karena kenapa bank ini kok tidak membuat pengamanan yang maksimal gitu. Misalkan dengan enkripsi pada saat transaksi gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika orang melakukan transaksi, datanya dalam bentuk teracak. Sehingga ketika di tengah jalan orang mau merubah, mau memodifikasi tujuan transfer, nggak bisa. Karena nggak bisa terbaca gitu.
Ya kan, nah ini nggak ada aturan di Indonesia ini gitu. Jadi yang disalahkan siapa? Si customernya ini, nasabahnya ini gitu. Padahal yang paling salah adalah si banknya. Nggak jauh-jauh lah, kita lihat kasusnya Bang Ilham Bintang kemarin gitu. Oh iya, Coba sampai Bang mana Ilham. kasusnya? Iya, Sampai iya, iya. kemana? Bagaimana ceritanya operator itu bisa memberikan SIM card baru tanpa dia melakukan verifikasi yang benar terhadap orang itu? Bagaimana orang bisa menggunakan KTP palsu untuk melakukan pembuatan SIM card baru? Padahal kita tahu operator ada kerjasama dengan Dukcapil. Dia bisa mengakses Dukcapil gitu, data Dukcapil, sehingga dia bisa tahu sebenarnya KTP ini benar-benar milik Pak Ilham Bintang atau tidak. Iya kan? Tapi akhirnya kemana kasusnya? Oh, udah lenyap begitu Tenggelam. aja. Tenggelam gitu. Ya kan? OJK. Ya kan? Nggak ada pengawasan. Sekarang ini bank-bank termasuk BPR bisa mengakses data keuangan personal dari nasabah-nasabah bank di Indonesia yang disimpan di OJK gitu. Ya kan? Nah, bagaimana pengawasan data-data itu? Bagaimana ketika ada tim IT bank yang nakal, kemudian ngambil data itu dan dijual gitu? Kan sekarang bisa kayak gitu kan? Terus sampai sekarang mana lanjutannya? Nggak ada. Karena apa? Karena kita nggak bisa jerat orang-orang, nggak bisa jerat institusi-institusi besar tersebut gitu. Karena kita tidak punya undang-undang. Kalaupun kita laporkan, kemudian kita bawa ke pengadilan, mereka pasti bilang saya ini juga korban, gitu. Saya ini juga dihack gitu. Nggak ada Artinya aturan perlu yang ada bisa produk menjerat kita undang-undang gitu. baru berarti Mas ya? Lah Perlu iya ada Mas, produk. makanya undang-undang pelindungan data pribadi itu wajib hukumnya. Makanya Rakyat Merdeka juga harus ikut mengkampanyekan itu. Itu undang-undang yang dibutuhkan oleh rakyat kita sebenarnya gitu. Ini nomor HP saya sehari 3 kali di SMS sama fintech ilegal. Artinya pribadi sudah bocor ya? Ya pasti udah bocor. Udah pasti udah bocor gitu. Gitu. Dan itu nanti begitu yang di telepon kita bilang enggak, data kita ini dipertukarkan ke fintech-fintech yang lain gitu. Oh, Akan diberikan diputar kepada mereka fintech ya? yang lain. Iya, Iya. iya. Nah, data ini kan juga ada nilainya, ya kan? Ada yang levelnya silver, kemudian gold atau platinum gitu. Nah, harganya masing-masing beda. Kalau silver ya mungkin harganya sekitar 50.000 lah gitu, satu data yang valid gitu ya kan. Kalau misalkan gold 100.000, kalau platinum bisa sampai 500.000 karena di situ ada jumlah transaksinya dan lain. Bahkan ada yang jualan sampai tahu orang ini punya nomor rekening punya isi rekening berapa gitu. Kan ngeri gitu. Yeah. Dari mana dia dapat info itu? Ya pasti dia ngambil data gitu. Nah, datanya itu entah dia nyolong, dia melakukan hacking, atau datanya itu didapatkan dari orang internal dari misalkan bank gitu. Kan data dapatnya bisa dari macam-macam. Atau gitu. memang Tapi ada komunitas kayak gitu Mas? Komunitas yang membuat seperti itu, nanti kita main dibuang sana. Memang ada komunitasnya atau gimana? Ya iya. Itu ada komunitasnya. Saya pikir semua agen asuransi, semua agen pemberi pinjaman, fintech-fintech ilegal itu semuanya memiliki jalurnya mereka sendiri gitu. Mereka sering ada pertukaran data itu udah biasa lah di antara mereka lah gitu. Apalagi kalau kita berbicara masalah fintech di Indonesia. Fintech di Indonesia ini sama OJK itu hanya diverifikasi sistemnya, kemudian diverifikasi bagaimana manajemennya dan lain, bagaimana keuangan dan lain. Tapi masalah security-nya nggak punya kemampuan OJK gitu. Akibatnya apa? Mereka lemah. Fintech ini sangat lemah sekali mengamankan servernya, sehingga sebenarnya mudah sekali kalau kita melakukan hacking kepada fintech ini. Aparat kita gitu. bisa nangkap hacker itu, Mas? Tergantung hackersnya pintar atau bodoh gitu. Kalau hackersnya bodoh ya gampang ditangkapnya gitu. Faktanya kan banyak hackers yang lumayan pintar. Jadi sebenarnya yang ketangkap itu, yang ada di media-media itu hackers yang bodoh gitu. Kenapa kok dia sampai tertangkap gitu. Tapi kalau hackers yang pinter, ya dia akan bisa melakukan trik-trik atau teknik-teknik tertentu sehingga dia tidak terdeteksi gitu. Ya kan. Belum tentu juga misalkan ketika kita under the bridge gitu, kita lihat dia hacker internasional gitu. Dia mainnya di dark web gitu. Belum tentu juga dia orang luar negeri, bisa aja dia orang lokal gitu. Ya kan? Ini Mas, ada pertanyaan dari teman-teman nih. Anonimus. Ya. Ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau kita transaksi atau belanja di online, itu apakah aman? Terus dengan adanya tawaran pinjaman juga, apakah data kita aman juga? Kan banyak nih, kita belanja di IG maupun di mana gitu. Itu apakah data kita aman atau
sebaliknya? Ini apa namanya, kita harus melihat sebenarnya si tenan atau si platform penjualannya atau si penjualnya ini terpercaya atau tidak, ya kan? Banyak fintech-fintech yang apa namanya bagus gitu, tapi lebih banyak fintech-fintech yang abal-abal gitu. Ketika kita bertransaksi gitu, kemudian kita memberikan data-data kita gitu, saya pikir kita harus cukup hati-hati. Misalkan begini, sekarang ini banyak platform-platform e-commerce yang menawarkan, oh kita ada diskon loh, ada cashback kalau menggunakan kartu debit atau kartu kredit gitu. Caranya kita harus memasukkan kartu debit kita atau kartu kredit kita ke platform itu, sehingga ketika kita belanja tinggal klik langsung dipotong dari kartu debit atau kartu kredit kita gitu. Nah, itu kita harus hati-hati. Kenapa? Contohnya seperti Tokopedia atau Bukalapak lah gitu. Kalau kita naruh data kita di situ, kalau misalkan itu kehack, apa yang terjadi? Pasti punya kita kehack juga, gitu. Ini si hackers ini yang berhasil ngehack apa namanya Tokopedia atau Bukalapak itu, mereka masih mendingan yang dijual data-data pribadi aja gitu. Tapi orang kalau bisa masuk ke dalam sistem komputer gitu, masuk ke dalam database-nya, ya masa dia mau ngambil data sebagian-sebagian? Enggak lah. Pasti di dump semuanya, di dump itu di apa namanya, di copy semuanya lah gitu. Pasti di copy semuanya sama dia gitu, termasuk data kartu kredit, kartu debit gitu. Nah, cuma itu value yang lebih besar daripada value data pribadi gitu. Nah, itu mungkin dijual sama penawar tertinggi nanti. Karena apa? Karena kalau kita punya data kartu kredit, itu bisa digunakan untuk belanja gitu. Kita punya nama di dalam kartu kredit, kemudian tanggal expirednya, kita punya nomor kartu kreditnya gitu, kita punya 3 angka di belakang kartu kredit, itu udah cukup untuk belanja sebenarnya gitu, ya kan. Nah, itu apa namanya cukup bahaya. Oleh karena itu kalau kita mau berbelanja di platform e-commerce, mendingan kita menggunakan dompet digital. Kenapa? Karena masih ada pihak ketiga lagi yang menjagain duit kita gitu, sehingga kalau kita belanja kita harus akses ke dompet digital kita dulu gitu, baru diambil sebagian gitu. Sehingga kalaupun apa namanya platform e-commerce-nya ini ternyata ke-hack gitu, duit kita masih aman di sana gitu. Walaupun data kita nggak aman ya gitu, tapi minimal duit kita aman gitu. Jadi bagus kita menggunakan platform dompet digital, kan banyak tuh, ada Dana, kemudian ada Dan perusahaan itu tidak bisa Isaku, disalahkan dan ya, kalau lain-lain. terjadi hack itu perusahaan itu tidak bisa disalahkan juga ya. Saat ini ya nggak bisa. Kalaupun kita nyalain, kita nyari-nyari undang-undang, nyari-nyari Belum pasal-pasal yang ada. terkait, ya pasti akan dimentahkan gitu. Itu yang jadi masalah. Makanya mereka tenang-tenang aja, mas, santai-santai aja Safety gitu. ya. Akibatnya apa? Iya. Akhirnya begitu mereka mengalami apa namanya mengalami data breach seperti ini, ya mereka hanya bilang ya kita juga korban gitu. Akhirnya ya sudahlah gitu. Nah, ini PayPal ada aman pertanyaan enggak lagi, gitu. ada Nah, pertanyaan PayPal lagi, Mas. sampai saat ini belum ada isu keamanan sih, masih cukup Ada aman. pertanyaan lagi nih. Ya. Kalau kasus ini diperkarakan, apakah data yang dicuri itu sudah dikatakan dijamin aman? Gimana Mas? Kasus ini sudah diperkarakan nih, ya Ya. kan? Nah, apakah data kita ini sudah dijamin aman lagi? Ya enggak lah, Atau data kita gimana? kan Enggak udah juga ya? data kita kan udah ke-publish. Ini nasi udah menjadi Enggak. bubur ini. Ini dan nasi udah menjadi bubur gitu. Udah nggak ada yang bisa kita lakukan dengan data kita. Sekarang yang jadi masalah adalah jangan sampai nih orang nanti yang beli data apa namanya DPT ini, kemudian dia juga beli data dari Tokopedia dan data dari Bukalapak dan data dari Bineka gitu. Kalau itu nanti sampai di apa namanya silangkan gitu. Kalau sampai disilangkan, orang punya data yang sangat lengkap sekali terhadap orang-orang di Indonesia gitu. Punya alamatnya, punya nomor teleponnya, Lengkap ya database ya. udah lengkap gitu, ya kan. Dari sini aja nih. Kalau udah bocor kita rubah password. Ya rubah password, langkah yang apa namanya langkah yang taktis gitu ketika kita tahu bahwa platform itu bocor gitu. Tapi kita merubah passwordnya juga bukan hanya satu platform itu yang bocor aja gitu. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia ini kan biasa punya banyak akun gitu, baik akun media sosial, akun e-commerce, akun email dan lain-lainnya menggunakan username dan password yang sama, ya kan? Artinya kalau misalkan satu ke hack gitu, yang lainnya ya pasti bisa diambil alih. Oleh karena itu, kalau mau ganti password ganti semuanya gitu. Dan kalau usahakan kalau bisa
jangan menggunakan password yang sama gitu. Hmm. Atau kalau misalkan ribet susah, kita bisa menggunakan password manager. Itu bisa kita download aplikasinya, ada Kipas, ada Kaspersky dan lain-lainnya, itu apa namanya free gitu. Dan itu kita bisa generate password juga, Pak. Karena apa? Karena password itu juga ada triknya. Ketika kita membuat password yang gampang untuk ditebak, misalkan menggunakan hanya huruf besar aja, kemudian ada huruf kecil aja, kemudian semuanya kata-kata yang bisa dimengerti, itu untuk nge-cracknya mungkin butuh waktu 1-2 detik gitu. Tapi kalau kita memiliki password yang cukup kuat, minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, ada tanda simbol, tanda baca gitu. Orang mungkin butuh waktu 3-6 bulan untuk melakukan cracking terhadap password kita. Nah, kalau kita rutin ganti password, saat mereka nanti berhasil nge-crack password kita, dan mereka mau nyoba-nyoba ngambil alih akun kita udah ganti password, jadi aman gitu. Mengapa kita sarankan ganti password? Yang kedua adalah kita harus mengaktifkan two-factor authentication. Ini wajib hukumnya nih gitu. Nah, sayangnya banyak platform yang memberikan two-factor authentication ini hanya option gitu, bukan hal yang harus dilakukan gitu, sehingga akibatnya apa? Akibatnya banyak akun yang di take over, diambil alih gara-gara tidak mengaktifkan two factor authentication ini. Contohnya misalkan WA gitu, banyak akun WA pejabat itu yang diambil alih oleh orang gitu, dipakai untuk nipu-nipu. Karena apa? Ya karena dia tidak mengaktifkan two factor authentication gitu. Karena kalau kita mengaktifkan itu, orang ketika mau memindahkan akun WA kita gitu, mungkin dia bisa ngambil OTP kita gitu, dia bisa menduplikat nomor handphone kita gitu. Tapi ketika atau dia mungkin nggak paham mau mengaktifkan membutuhkan PIN yang hanya kita ingat. Nggak paham benar sekali gitu. Nah, makanya di awal udah kita bahas security awareness di Indonesia, terutama para pejabat ini masih sangat kurang sekali gitu. Menurut mereka ya apa sih serangan cyber? Enggak lah gitu. Ini yang penting kita menang supaya kita dipilih jadi anggota DPR gitu mikirnya. Gitu. Nah, kembali ke KPU nih. Ini kan KPU kan baru-baru ini kan jebol ya. KPU bilang ya itu kan data terbuka. Nah, bagaimana Mas Pratama melihat penjelasan dari KPU itu gitu loh? Apakah memang suatu alasan yang kuat atau memang ya seperti itu gitu loh? Nah, ini kan akhirnya excuse lagi, ya kan? Ketika kita mengalami kebocoran data, dia bilang itu data publik. Gini, data publik yang ada di KPU itu memang bukan data rahasia, tetapi itu data yang perlu dilindungi, gitu loh. Supaya apa? Supaya nggak semua orang, nggak ada orang-orang yang memanfaatkan ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan kriminal, gitu. Kan gini, data DPT itu kan bisa kita cek. Kalau kita punya NIK, kemudian kita punya KK, kita input, kita masukkan, kita bisa tahu kita ada di DPT mana. Artinya apa? Artinya setiap orang memiliki keterbatasan untuk mengakses data di DPT-nya masing-masing. Iya kan? Artinya apa? Dia nggak akan bisa ngambil semua data DPT itu. Ada 190 juta DPT itu, nama itu mau diambil semua, nggak akan bisa gitu. Nah, ini kan yang diambil semuanya. Iya. Gimana sih bro? Gitu. Ini orang KPU gimana sih, bos-bos KPU ini nggak jelas ini. Ini yang diambil kan seluruh datanya gitu, ya kan? Nah, kalau seluruh datanya artinya apa? Artinya ini bisa dimanfaatkan dong sama orang. Gitu. Kan harusnya nggak boleh. Ya kan? Ini kan harus dilindungi. Orang kalau hanya tahu datanya sendiri ya fine, emang data publik gitu. Mas Kiki kalau mau datanya milihnya di TPS mana ya ngakses, masukkan nomor NIK, nomor KK, ya kan? Kemudian keluar namanya, keluar TPS mana. Kan gitu. Ya kan? Nah, artinya kan KPU juga satu data habis bertanggung jawab juga Mas ya? Ya KPU atau bertanggung jawab juga ya? Cuma tanggung jawabnya gimana dia? Udah. Itu bisa diperkarakan nggak Mas KPU-nya sendiri dari sisi itunya regulasinya? Ya bisa. Cuma nanti ujung-ujungnya ya bebas lagi, orang nggak ada undang-undangnya. Iya. Dari mana? Nanti akan bilang lagi loh, KPU ini juga jadi korban gitu. Ya. Iya. Saya ini juga jadi korban, jangan disalahkan. Saya ini juga pihak yang dizolimi, kan gitu akhirnya ngomongnya. Padahal itu mengakibatkan kerugian yang cukup besar untuk masyarakat Indonesia gitu. Ya kan, PayPal aman nggak? Sampai saat ini PayPal belum ada isu masalah keamanan gitu, masih secure. Dan lagi di PayPal itu enaknya gitu, ya kan? Ketika ada fraud gitu, kemudian ada masalah,
kemudian kita report, itu nggak ribet reportnya gitu. Kemudian data uang kita akan dibalikin dengan gampang gitu. Karena dia punya sistem berbasiskan artificial intelligence yang bisa ngecek, oh, orang ini transaksi di mana nih gitu. Dia pernah nggak historinya dia transaksi di situ. Dia akan dicek yang transaksi dari IP mana. Oh, pemilik akun PayPal dari Indonesia. Kok ini transaksinya kelihatan transaksi dari Nigeria gitu. Nah, PayPal bisa tahu itu. Berarti ini terjadi fraud. Kalau terjadi fraud, mereka nggak mikir panjang, dibalikin uang kita gitu. Namanya di situ. Dan belum ada info masalah vulnerable dari PayPal yang cukup kritikal gitu. Jadi masih aman untuk digunakan. Oke, Mas. Untuk kedepannya kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah supaya data-data ini tidak terjadi lagi dicebol orang gitu loh. Karena kan masyarakat mungkin sudah jenuh kali ya, sudah capek juga dengan pola-pola seperti ini gitu. Mungkinkah di pemerintahan sekarang ini bisa membuat pelindungan data masyarakat secara baik gitu? Gini, sebenarnya Badan Siber Negara itu mereka saat ini mendevelop namanya NSOC, National Security Operation Center gitu. Harusnya sistem ini akan menaruh sensor-sensor di komputer-komputer yang akan dilindungi gitu, di institusi pemerintah, BUMN, BUMD gitu, bahkan kalau bisa sampai swasta, sampai masyarakat gitu, sehingga ketika terjadi serangan hacking, serangan malware, langsung terdeteksi gitu. Harusnya idealnya seperti itu. Cuma yang jadi masalah adalah sampai saat ini sistem NSOC-nya belum sampai bisa terdistribusi ke instansi pemerintah ini semuanya gitu. Bahkan beberapa berpikir bahwa jangan-jangan nanti kalau kita konekkan sistem kita sama BSSN, bukannya kita yang diamankan malah kita yang disadap kan gitu. Ya, ya kan? kebalikan. Nah, ini kan tinggal bagaimana para pimpinan di BSSN ini bisa meyakinkan masyarakat gitu supaya mereka bisa menaruh sensor yang dibuat oleh BSSN ini untuk melindungi komputer-komputer mereka atau endpoint mereka gitu. Sebenarnya sistemnya sudah di-develop gitu, tapi masalah deliver distribusinya kita belum tahu. Kemudian kemampuannya kita juga belum tahu, tapi niat ke sana sudah ada gitu. Tapi sebelum itu ada, kita yang harus melindungi diri kita sendiri gitu. Betul. Jangan kita mengharap pemerintah. Pemerintah aja juga nggak bisa ngamanin diri sendiri gitu. Gimana kita mengamanin dari pemerintah? Gitu. Iya. Sekarang siapa pemerintah yang bisa melindungi dirinya sendiri? Ya hampir nggak ada gitu. Iya kan? Nah, bukannya saya nggak suka pemerintah gitu, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Nah, ini adalah masalah yang ada di Indonesia ini gitu. Tetapi tadi balik lagi kepada diskusi kita yang awal. Cyber security itu belum menjadi istilahnya prioritas utama. Gitu. Ya kan? Nah, karena mereka masih kurang paham bahwa sebenarnya cyber security ini bisa merugikan kita. Mas, coba sekarang kita bayangin, kalau misalkan kita bandingkan gitu, perang konvensional sama perang cyber, lebih dahsyat mana? Lebih dahsyat perang cyber. Kalau perang konvensional, misalnya kita dibom nih, Jakarta dibom, jeger, Jabodetabek, orang mati semua lah gitu, ya kan? Bogor masih setengah-setengah, masih yang ujung-ujung masih hidup gitu. Cirebon masih hidup, tapi Surabaya fine-fine aja gitu. Tapi kalau serangan cyber, kita dihajar sekali aja jebret gitu. IP Indonesia jadiin target, misalkan serangan WannaCry atau Nopetia di tahun 2017 kemarin itu, apa yang terjadi? Semua komputer mati semua se-Indonesia. Kebayang nggak kalau semua komputer mati? Bank komputernya mati, PLN komputernya mati, ya kan? Media semua komputer mati, ya. Pemerintah komputernya mati. Kita ini punya duit, duit di bank, kita nggak akan bisa ngambil duit kita. Kenapa? Karena sistem di bank mati. Matinya bukan karena mati rusak, tapi terenkrip semua datanya karena diserang sama ransomware. Gitu. Bank punya duit banyak, tapi nggak tahu itu duitnya siapa. PLN kemarin kita blackout 6 jam aja kita ributnya nggak karu-karuan. Ya kan? Bagaimana kalau misalkan dihack kemudian mati selama sebulan PLN? Karena semua sistem sekarang dikontrol oleh komputer gitu. Pelayanan-pelayanan di Pemda, kemudian rumah sakit. Apa orang di rumah sakit sekarang semua sistem kontrol untuk supporting life itu dikontrol lewat LAN gitu, lewat internet gitu, lewat jaringan gitu.
kalau semuanya itu dimatikan semua gitu. Itu orang yang alat pacu jantungnya dikontrol oleh komputer, ya kan? Kemudian oksigennya dikontrol oleh komputer, mati semua itu orang yang di rumah sakit gitu. Karena komputernya juga mati gitu. Kebayang nggak itu? Apa nggak chaos kita ini, Mas? Gitu. Lebih Itu bahaya hanya cyber apa gara-gara virus, serangan Mas? cyber. Kenapa? Lebih bahaya serangan cyber atau virus? Ya, kalau virus ini kan apa namanya salah satu tools dari serangan cyber aja gitu. Cuma Bagian ya? kalau virus corona gitu ya, Iya. saya pikir apa namanya ya apa 11-12 lah ya. Tapi ini bagus juga loh kita ada Iya. terdapat corona ini gitu. Kenapa? Iya. Karena kita jadi berpikir bahwa ternyata memang sudah saatnya kita memanfaatkan teknologi digital gitu. Zaman dulu kan susah. Orang di Betul. perusahaan dipaksa, oh ya pakai kalau kita rapat video conference saja gitu, kerja dari rumah gitu, atau kalau kemana-mana buka laptop kita meeting gitu, kan pada nggak mau gitu. Tapi sekarang kan kita dipaksa untuk mau gitu. Tapi dengan dipaksanya ini kita melek teknologi ini juga membuka celah-celah keamanan baru gitu. Apa misalkan karena kita mengakses server kantor dari rumah, kemudian kita setting VPN-nya kurang pintar sehingga timbul vulnerable di situ gitu. Sehingga orang bisa masuk ke dalam sistem server kantor kita melalui rumah kita gitu. Kayak gitu. Cyber Army Underground gimana kabarnya? Cyber Army. Ini ada yang nanya nih Mas, negara mana Ya. yang cyber security-nya sudah bagus? Ada beberapa level peringkat, coba saya cek ya. Terus Indonesia di tingkat berapa? Peringkat berapa? Indonesia peringkat 41. Indonesia peringkat 41. Nah, kita ini masih kalah sama Singapura dan Malaysia. Nih, saya buka, saya punya paparannya. Bentar. Nih, nomor 1 itu Singapura, nomor 2 adalah Amerika, nomor 3 Malaysia. Nomor 4 Oman, nomor 5 Estonia. Ya, Estonia menarik, nanti kita bahas nih. Kemudian berikutnya Mauritius, Australia, Georgia, Prancis sama Kanada. Indonesia masuk ke peringkat 41. Dari berapa tuh sebelumnya? Dari 126. Dulunya Wah, 71, dulunya 71. Kemudian kita masuk ke 41. Poinnya 0,776 gitu. Nah, ini Estonia menarik nih. Kalau kita lihat, Estonia ini adalah negara yang pernah hancur gara-gara serangan cyber. Di tahun 2007, Estonia ini adalah negara yang sudah menerapkan sistem IT kepada seluruh infrastruktur pemerintahannya. Jadi dari bank, kemudian rumah sakit, kepolisian, pemerintahan dan lain udah terkoneksi semua gitu. Nah, gara-gara Estonia mau memindahkan patung Stalin saat itu, patung Stalin itu karena Estonia ini kan pecahannya Uni Soviet gitu, dipindahkan, Rusia kesel gitu. Nah, akhirnya dia melakukan balas dendam gitu, diserang si Estonia ini.